satu variabel. Jadi kita jabarkan dulu 3x min 6 lebih besar dari ini perkalian biasa 4x min 28. X-nya dipindah ke kiri, jadi 3x min 4x lebih besar dari min 28 ditambah 6, min x lebih besar dari min 22. Semuanya dibagi min 1 atau dikali min 1 dengan tandanya dibalik, lebih besar jadi kurang dari. Jadi x-nya kurang dari 22. Karena kalau dibagi atau dikali negatif itu tandanya dibalik, atau kalau enggak ini dibalik ke sana, yang x-nya dibalik ke sana. Jadi tetap x-nya kurang dari 22. Jadi jawabannya 3. Himpunan penyelesaian ketidaksamaan 2x min 1 kurang dari x plus 1 kurang dari 3 min x adalah, ini dipisah jadi dua pertidaksamaan. Yang pertama pertidaksamaan 2x min 1 kurang dari x plus 1. Kemudian persamaan yang keduanya x plus 1 kurang dari 3x. Kemudian kita kerjakan satu-satu. Ini jadi 2x min x kurang dari 1 plus 1. Jadi x kurang dari 2. Kemudian yang persamaan satunya x plus 1 kurang dari 3 min x, hasilnya jadi x-nya kurang dari 1. Kita gambar ke garis bilangan. Yang persamaan pertama x kurang dari ada tambahan. Putus zona hitam. Jadi saya lanjutkan, ini di garis bilangan x kurang dari 2. Kita gambarkan biasanya titiknya itu kosong karena kurang D-nya tidak ada sama dengannya. Jadi x kurang dari 2, arahnya kurang dari berarti ke kiri. Kemudian yang kedua x kurang dari 1, sama lingkarannya kosong karena tidak ada sama dengannya, kurang dari 1 berarti arahnya ke kiri. Nah, yang mencakup dua pertidaksamaan ini dari x kurang dari 1. Jadi penyelesaiannya yaitu x kurang dari 1. Jawabannya yang A. Ada pertanyaan atau tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjutkan. Lanjutkan. Nomor 4, tentukan HP dari sistem persamaan linear 3 variabel. 4A plus 5B min 2C sama dengan min 3, ini sebagai persamaan 1. Yang kedua 2A min 2B min C sama dengan 3, ini sebagai persamaan 2. 3A plus 4B min 3C sama dengan min 7, ini persamaan 3. Seperti biasa kalau ada 3 persamaan seperti ini, kita selesaikan dulu. Misalnya persamaan 1 dengan 2 dulu boleh, 1 dengan 3 boleh, terserah nanti ketemunya sama. Ada banyak cara ya Bapak Ibu. Ini saya pilih persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita eliminasi. Hasilnya setelah dieliminasi ketemu B-nya min 1. Kemudian saya ambil lagi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 dengan cara eliminasi saya kerjakan, ketemunya A sama dengan 2. Kemudian dari ini sudah ketemu B sama A, saya ambil salah satu persamaan dari ini untuk mencari C-nya. Saya ambil dari persamaan 2A min 2B dikurangi C sama dengan 3. A-nya tadi 2, kemudian B-nya min 1 saya masukkan, ketemu hasilnya C sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya 3, yang B. Ada SMP saya mengingatnya yang punya banyak solusi itu kalau enggak persamaannya sama atau kelipatannya itu biasanya dia kan berarti kemiringannya sama, titik-titiknya sama, jadi punya banyak solusi berhimpit.
garisnya berhimpit. Jadi sebenarnya lebih cepat kalau saya samakan, lihat dari pilihannya. Nah, ini pilihannya saya ketemunya di B. Di B itu jika saya yang atas ini X min 2Y sama dengan min 3 itu saya kalikan min 2 itu hasilnya min 2X plus 4Y sama dengan 6. Ini persamaannya sama, jadi garisnya itu berhimpit. Jadi mempunyai tak hingga banyak solusi. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada tambahan kalau saya seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Lanjut. Kalau tidak itu saya lanjutkan ya, nomor 6. Oh benar. Untuk nomor 5 pakai cara yang A1 dibagi A2 melihat A dan B C-nya itu bisa enggak ya? A1 Pakainya A B C-nya gitu. oh metriknya. Nilai dari apa namanya? Konstanta, koefisien dan konstantanya. Oh. Iya, itu kan nanti bisa ketahuan ya kalau misalkan tadi apa namanya yang banyak solusi itu kan biasanya sama ya. Iya. Kalau misalkan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 itu kan memang sama sih, jawabannya juga B. Itu dapatnya kan Samaan linear PX plus QY sama dengan 0, RX plus SY sama dengan 0 mempunyai solusi tak 0 apabila ini kalau dibentuk jadi metriknya itu metrik 2 kali 2 PQ RS kemudian dikalikan XY hasilnya metrik 0 0 0 dengan syarat solusi tak nolnya apabila determinan dari A ini matriks PQRS ini sama dengan 0. Jadi kalau di determinan kan P kali S dikurangi R kali Q ini, P kali S dikurangi Q kali R atau R kali Q sama aja. Kemudian ini pindah ruas ke sana jadinya PS sama dengan Q kali R. Jadi jawabannya yang C. Mungkin dari presentasi saya Plus AY sama dengan min 4 mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Apabila nilai A adalah berarti mencari nilai A, maka kami mengerjakannya seperti ini, mencari nilai A. Maka mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Di soal itu syaratnya mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, sehingga apa? Syaratnya determinannya 0. Nah, dari determinan itu ketemulah nilai 2A sama dengan 1, sehingga A-nya adalah setengah. Lanjut. Sampai sini? Lanjut. Oke, nomor 9. SPL yang diberikan adalah variabelnya 3 dengan 3 SPL. X plus Y sama dengan 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Mencari nilai X, Y, dan Z. Kami menggunakan metodenya seperti ini ya, mencarinya. Pertama dari persamaan 1 dan 2 kita cari nilai persamaan YZ, kemudian persamaan 1, 3 kita ambil sama agar menentukan nilai Y dan Z. Nah, dari persamaan 1 dan 2 maka yang kita eliminasi adalah nilai X. Ketemulah nilai min 2Y plus 72 sama dengan 17. 7Z mungkin Pak? Ya 7Z 7Z ya 7Z bukan 7Z 7Z sama dengan 17. Persamaan 1 dan 3 itu mengeliminasi variabel X sehingga didapatkan nilai min 3Y plus 11Z sama dengan 27.
Dari persamaan 4 dan 5, maka kita akan mencari nilai Z, sehingga kita akan mengeliminasi variabel Y. Kemudian didapatkan nilai Z-nya sama dengan 3. Z sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan 4 dan 5. Sehingga yang pertama ketemu Y sama dengan 2. Ini kita substitusikan ke persamaan 4. Kalau kita ke persamaan 4. Sehingga ketemunya Y sama dengan 2. Z dan Y, Z-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan pertama, ya, X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Setelah disubstitusikan ketemunya X sama dengan 1, sehingga didapatkan penyelesaian 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Itu Pak, nomor 9 yang A juga 1, 2, 3. Oh nggih, berarti ada 2. Dua nama? Dua option. Ya. Itu option. Nomor 10. Ini adalah soal cerita jika Amir, Badu, dan Salya bekerjasama dalam penyelesaian pekerjaan selama 20 hari, Badu dan Salya bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan kerja selama 12 hari, serta Amir dan Salya bekerja bersama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari. Pertanyaannya adalah berapa hari waktu yang diperlukan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Ini kita dimisalkan Amir itu A, Badu itu B, Salya itu C. Kemarin setelah kami coba, persamaan 1 itu 1/A tambah 1/B sama dengan 1/20, karena ini 20 hari ya. Ini maksudnya pertanyaannya harusnya yang nomor 10 itu Salyanya itu dihapus dulu, harusnya dihapus dulu. Kalau di soal modul itu kan Amir, Badu, dan Salya. Nah kami kemarin Amir dan Badu, harusnya ini yang Salya itu jangan dulu diberikan, dihapus, sehingga 1/A plus 1/B itu sama dengan 1/20, karena Amir dan Badu itu 20 hari. Kemudian Badu dan Salya itu 12 hari, maka 1/B plus 1/C itu sama dengan 1/12, sehingga didapat dari 1 dan 2 ini ketemu 1/A min 1/C sama dengan min 60. Untuk persamaan berikutnya ada jika Amir dan Salya bekerjasama menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari, 1/A plus 1/C sama dengan 1/10. Maka persamaan 3 dan 4 kita ambil agar mendapatkan nilai C. Nah, didapatkan 2C, 2/C sama dengan 6 plus 2/60. 2/C sama dengan 8/60, maka C-nya sama dengan 15. C-nya sudah ketemu 15, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang keempat, yang keempat ya. Sehingga didapatkan nilai A-nya adalah 30. C dan A sudah ketemu. Kita tinggal mencari nilai B. Nilai B-nya didapat dari 1/30 per 1/B sama dengan 1/20, sehingga didapatkan nilai B-nya adalah 60. Nah, B-nya 60, C-nya
B-nya 60, A-nya 30, B-nya 60, C-nya 15. Berarti Amir itu 30 hari, Badu 60 hari, dan Calia 15 hari. Begitu untuk nomor 7 dan nomor 10 sampai nomor 10, 7 sampai 10. Pun Oke, izin menanggapi yang nomor 10 Pak Fajar. Oke, monggo. Ini kalau saya ya, kalau misalnya kita tanpa harus merubah soal, ya, si Calia itu tetap ada. Kalau dari hasil hitungan saya itu diperoleh A-nya sama dengan negatif 30. Negatif 30. Ya. Akan tetapi kalau dalam konsep waktu, negatif itu kan tidak ada. Maka saya buat A-nya 30. Terus kita lanjutkan perhitungan sehingga diperoleh B dan C-nya 60, B-nya 60, C-nya 15. Begitu. Kira-kira begitu boleh nggak Bu Erika? Merubah soal, nggih. Tanpa merubah soal, tanpa Pak. merubah soal, nggih. Saya yang merubah soal maksudnya kalau saya. Iya. Jadi ketemunya adalah seper A sama dengan min seper 30, A-nya ketemunya min 30, sehingga karena kita konsep waktu, A-nya tetap dibuat 30. Dan perhitungan selanjutnya menggunakan A-nya juga 30. Gitu kalau saya. Jadi kalau saya kok cenderung tidak mengubah soal. Kalau yang A, SPL homogen selalu konsisten, karena dia solusinya SPL homogen bisa dilihat di materi, solusinya seperti apa nanti ada. Kemudian SPL mempunyai tepat satu penyelesaian jika determinannya tidak sama dengan 0, itu juga di teorema sudah ada. Memang yang tidak ada di teorema yang mana, Bu, tadi? Bu Ulfa? Yang E, Bu? Yang E. Kalau sih lebih cenderung ke yang E, ya. Soalnya kalau yang D itu memang SPL kan ada 3 kemungkinan ya, jadi ada yang tidak punya solusi, ada yang solusinya tunggal, ada yang solusinya tak berhingga. Nah, itu saja itu yang menarik dari soal ini ya, yaitu mungkin di jawaban di belakang kalau tidak salah D, ya. Nah, nanti bisa lebih cermat, coba kita lihat lagi teorema-teorema yang ada sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan kembali? Izin bertanya, Bu. Jadi monggo, Bu. Untuk yang nomor 1 tadi itu kan nomor 1. Untuk menurut Bu Erika itu bagaimana? Soalnya kalau sudah dikerjakan sesuai jalannya menyelesaikan soal itu, di situ kan ketemu negatif 23/11. Pada kenyataannya di option jawaban pilihan itu tidak ada. Itu nah, begini aja Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu menulis soal tes yang mohon segera dilaporkan, jadi soal tes soal ini kok nggak ada jawabannya, nanti akan kita laporkan gitu. Jadi khawatirnya nanti akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu, karena kalau seperti ini kan jelas jawabannya tidak ada, ya. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini mohon segera dicatat soal yang mana, kemudian nanti dilaporkan, nanti akan kami teruskan gitu. Karena tahun kemarin juga sama, jadi ada beberapa soal yang miss setelah kita ajukan, oke, ternyata kunci jawabannya ada yang bergeser begitu Ibu gitu, guys. Jadi kalau ada soal seperti ini di tes formatif, silahkan dikomunikasikan begitu, ya. betul. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk yang KB1 silahkan. Sampun? Kalau sudah, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya untuk yang KB2 saya persilahkan dilanjutkan. Yes. Baik, untuk KB2 saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 tentang metrik. Diketahui metrik A 3, 2A,
4A1 dan determinan A sama dengan 2 jika B 2A dan selanjutnya, maka yang ditanyakan adalah determinan B-nya. Kita menggunakan metode Charus ya, seperti lihat di layar. Sehingga yang pertama kita mencari nilai A-nya dari yang kanan dulu ya, yang merah itu yang sebelah kanan atas itu ketemunya adalah min 2/4 sama dengan 2. Kemudian di sini kami sebenarnya juga bingung karena mencari determinannya belum lancar. Nomor 1. Nah, barangkali teman-teman bisa jawabannya cara penyelesaiannya, karena yang saya dapat ini jawabannya seperti ini. Halo, barangkali ada teman lagi Kak? Ya itu saya oh iya. A-nya 1. Oke. Ya. Jadi nilainya ini ya Pak ya, yang A atas ya Pak ini ya. A-nya sama dengan 1. Pak Teguh. Oke. Ya, plus minus 1. Pak Kamal barangkali bisa bantu Pak. Koneksi saya jelek Pak, ini dari tadi keluar masuk terus. Saya bantu nih Pak. Iya. Ya, ternyata setelah saya tarik dulu ini dari min 2A kuadrat ditambah 4 sama dengan 2, itu tadi untuk ketemu A-nya sama dengan 1 nih. Kemudian kita masukkan ke matriks B-nya. Ke atas lagi Pak. Tutup apa ya itu. Nah, jadi kita masukkan ke matriks B-nya, itu A-nya. Jadi matriksnya menjadi 3, 7, 5, 2, 3, 2, kemudian 1, 2, 1. Kemudian kita cari determinannya dengan menambahkan 2 kolom D ke sampingnya, ditambah lagi 3, 7, 5, dan 2, 3, 2. Maka kita cari determinannya 3 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 5 ditambah 1 kali 7 kali 2 dikurangi 2 kali 7 kali 1 dikurangi 3 kali 2 kali 2, kemudian dikurangi 1 kali 3 kali 5. Maka hasilnya 9 ditambah 20 ditambah 14 dikurangi 14 dikurangi 12 dikurangi 15. Sehingga dari hasil yang atas temulah nilai A kuadrat plus 2B kuadrat 2AB 4AB A kuadrat plus 2B kuadrat ditambah 2A 2B C 2A sama dengan ini pindah 2 min A min 1 0 0 min 1, sehingga didapatkan 2AB plus 2B sama dengan 0
2B kali A plus 1 sama dengan 0. 2B sama dengan 0, maka B-nya 0. B-nya 0, maka nyari A. A-nya A plus 1 sama dengan 0. Maka ketemu A-nya sama dengan min 1. Yang ditanyakan adalah B min A. Maka 0 dikurangi min 1, hasilnya adalah 1. Itu nomor 2. Barangkali ada cara lain dari Bapak. Penyedia sarapan Mentari Bersinar harus memproduksi 1 ton atau 2000 pon sarapan per hari untuk memenuhi permintaan sereal manis. Biaya per pon dari 3 macam bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Bahan A $4 per pon, bahan B $3 per pon, dan bahan C $2 per pon. Regulasi pemerintah menyatakan bahwa sereal mengandung setidaknya 10% bahan A dan 20% bahan B. Penggunaan bahan C lebih dari 800 pon per ton akan menghasilkan rasa yang tidak dapat diterima. Biaya minimum agar permintaan kebutuhan sereal manisnya adalah yang diminta adalah kita disuruh membuat fungsi tujuan. Fungsi tujuan meminimumkan. Yang pertama kita bentuk tabel dulu. Di tabel ini kita amati ada apa saja. Yang pertama kita mengamati ada bahan yang kita bandingkan, ada bahan A, bahan B, dan bahan C. Bahan A itu biayanya $4, bahan B biayanya $3, bahan C biayanya $2. Kita misalkan bahan A dengan variabel X, B dengan Y, C dengan Z. Yang perlu diamati dan cukup mengecohkan bagi saya itu di sini ada kalimat bahwa regulasi karena ini hanya fungsi tujuan, mohon maaf belum ya. Nanti fungsi kendala. Maka fungsi objektif untuk meminimumkan adalah 4Z sama dengan 4X ditambah 3Y ditambah 2Z. Jawabannya adalah B. Sama dengan kunci. Mungkin kita lanjut ya untuk yang kedua, nggak ada masalah yang nomor pertama. Yang kedua, yang diminta adalah fungsi kendala pada soal nomor 1. Tentunya tabelnya sama, cuma di sini ada tambahan informasi kalau di sini bahan A itu tersedia setidaknya 10% bahan A dari penyedia perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut menyediakan 2000 pon dan bahan A itu harus tersedia setidaknya itu bahasa Jawane paling sedikit begitu. Maka tandanya itu lebih besar sama dengan 10% kali 2200 pon. Kemudian bahan B itu tersedia sama setidaknya, berarti lebih dari sama dengan 20% kali 2400 pon. Lah yang cukup mengecohkan adalah di sini bahan C. Penggunaan bahan C lebih dari 800 pon per ton akan menghasilkan rasa yang tidak dapat diterima. Berarti karena tidak dapat diterima kalau lebih dari 800 pon, maka tandanya kurang dari sama dengan, berarti bahan C itu harus diproduksi paling banyak 800 supaya rasanya masih dapat diterima. Maka fungsi kendala yang tidak kalah pentingnya adalah X, Y, dan Z itu harus lebih besar dari 0 karena bahan-bahan itu tentunya bilangan positif. Fungsi objektifnya X lebih besar sama dengan 200, Y lebih besar sama dengan 400, Z kurang dari sama dengan 800. Maka pilihannya adalah E. Sepertinya sesuai dengan kunci, tidak masalah, atau mungkin tadi saya menyampaikannya ada kekeliruan, mohon nanti untuk dikoreksi. Kita cari titik potong dengan sumbu X, ketemu 0,3, kita beri tanda, kemudian titik potong dengan sumbu Y 5,0, kemudian garisnya kita hubungkan garisnya.
mohon maaf ya tadi bukan ya 0,3 dan 5,0. Kita hubungkan garisnya itu tebal karena kurang dari sama dengan. Kemudian kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya dari garis yang sudah kita buat dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 15. Kita ambil salah satu titik bebas di mana saja, boleh di sebelah kiri garis tersebut atau di sebelah kanan. Paling mudah ambil titik 0,0 supaya mempermudah perhitungan. 3 kali 0 ditambah 5 kali 0, tentunya 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan 15, betul. Maka daerah hasilnya bawah kita arsir. Kemudian kita gambar persamaan yang kedua, 5x ditambah 2y sama dengan 10. Kita cari titik potong dengan sumbu x, y-nya 0, maka ketemu 2,0. Titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0, maka x-nya ketemunya 5. Ya, maka ini salah ya nulisnya, harusnya 5,0 dan titik potong dengan sumbu y nya sama dengan 0, maka y-nya 5,5. Ya, garisnya kita uji di atas kanan, kita 0,0 kita tambahkan dengan 10, maka 0 nah menyelesaikan kedua adalah kemudian faktor Pak itu matriks dari akar 2 0 0 0 akar 2 0 0 0 akar 2. Nah, sudut 45 karena ini rotasi berlawanan arah jarum jam, jadi cos alfa 0 sin alfa cos 45 0 sin 45 0 1 0 min sin 45 0 cos 45. Cos 45 dan sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Jadi kalau dikalikan menjadi 1 0 1 0 akar 2 0 min 1 0 1. Jawabannya C. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, monggo. Saya lanjutkan saja ya. 14. Diketahui matriks A 1, negatif 2, 2, 5. Nilai K yang memenuhi K determinan A transpose sama dengan determinan A inverse adalah A transposnya dari A-1, 2, dan 5 adalah 1, 2, min 2, 5. A inverse-nya 1 per 9. 9 itu dari AD min BC. D, B, D min B, min C, dan A. 5, 2, min 2, 1. Nah, tadi K determinan A transpose. Berarti K determinan A transposnya 1 kali 5, 5 dikurangi 2 kali min 2 negatif 4 sama dengan A inverse-nya 5 kali 1/9, 5/9 min 2 kali 1/9, min 2/9 dan seterusnya. Jadi AD min BC ya. H kali 9 sama dengan itu dikali 5/81 min 2 kali min 2 4/81. H kali 9 sama dengan 9/81, jadi hanya 1/81. Jawabannya E. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Misalkan P
1, negatif 1, 2, Q 0, 3, 4, dan R 6, 1, 8. Jika V adalah vektor yang ortogonal pada PQ dan PR dan U sama dengan 0, negatif 1, 2, maka U ditambah V adalah, kita cari panjang PQ dulu. PQ-nya tadi Q-nya 0, P-nya 1, 0 kurangi 1 min 1, 3 kurangi min 1, 4, 4 kurangi 2, 2. Jadi PQ-nya min 1, 4, 2. PR-nya juga sama, tadi 6 kurangi PR 6 kurangi 1, 5, 1 kurangi min 1, 2, 8 kurangi 2, 6. V tegak lurus dengan PQ dan PR karena ortogonal. V sama dengan PQ dikali PR. Tadi I-nya min 1, J-nya 4, K-nya 2. Pada PR, I-nya 5, J-nya 2, I-nya 4. Akan menghasilkan 20I ditambah 16J kurangi 22K. U ditambah V, U-nya tadi 0 min 1, 2 ditambah 20, 16 min 22 akan menghasilkan 20, 15 dan negatif 20. Kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, nanti kalau mau ada tambahan monggo. 16 diberikan sebuah segitiga dengan sisi sudut A 2, negatif 3, 1, B negatif 1, 3, negatif 1, dan C